Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dahlan dengan ujung NIM 016. Kali ini saya akan membahas materi tentang kebijakan nilai tukar dan devisa. Yang pertama yaitu pengertian nilai tukar. Nilai tukar sering digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian suatu unit mata uang asing terhadap mata uang domestik, atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagai contoh, nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar adalah harga 1 dolar Amerika dalam rupiah, atau dapat juga sebaliknya diartikan harga 1 rupiah terhadap 1 dolar. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian tersebut, diberikan contoh, misalnya nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap mata uang rupiah sebesar 8.500. Apabila nilai tukar 1 dolar berubah menjadi 9.000, maka nilai tukar rupiah mengalami penurunan atau depresiasi. Sebaliknya, apabila nilai tukar 1 dolar berubah menjadi sebesar 8.000 rupiah, maka nilai tukar rupiah mengalami peningkatan atau apresiasi. Nilai tukar yang kita kenal dalam pengertian sehari-hari sebagaimana diuraikan di atas, yang diuraikan tadi adalah dalam pengertian nominal atau nilai tukar nominal. Dalam menganalisis nilai tukar, kita juga mengenal apa yang disebut sebagai nilai tukar real. Nilai tukar real adalah nilai tukar nominal yang sudah dikoreksi dengan harga relatif, yaitu harga-harga di dalam negeri dibanding dengan harga-harga di luar negeri. Selanjutnya, pengertian devisa. Lalu lintas devisa adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antar penduduk dan bukan penduduk, termasuk pembinaan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk. Penduduk dalam kaitan ini diartikan sebagai orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan devisa adalah aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional. Rezim devisa atau juga dikenal dengan sebutan sistem devisa kontrol adalah suatu rezim yang membatasi pemilikan, penggunaan, dan bertransaksi dengan menggunakan mata uang asing. Dalam perjalanan sejarah pembangunan perekonomian Indonesia, sistem devisa kontrol dianut oleh pemerintah sampai dengan tahun 1970. Dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1970, pemerintah melonggarkan pengawasan devisa dan membuka kesempatan bagi masuknya penerimaan modal asing serta memberikan kebebasan dalam memiliki, menjual, dan membeli mata uang asing. Selanjutnya, sistem nilai tukar. Nilai tukar suatu mata uang didefinisikan sebagai harga relatif dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Pada dasarnya terdapat 3 sistem nilai tukar, yaitu sistem nilai tukar tetap, sistem nilai tukar pengambang terkendali, dan sistem nilai tukar mengambang. Pada sistem nilai tukar tetap, nilai tukar atau kurs suatu mata uang terhadap mata uang lain ditetapkan pada nilai tertentu. Misalnya, nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika dipatok 8.000 per dolar. Pada nilai tukar ini, bank sentral akan siap untuk menjual atau membeli kebutuhan devisa untuk mempertahankan nilai tukar yang ditetapkan. Apabila nilai tukar tersebut tidak lagi dapat dipertahankan, bank sentral dapat melakukan devaluasi ataupun revaluasi atas nilai tukar yang telah ditetapkan. Pada sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar dibiarkan bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Dengan demikian, nilai tukar akan menguat apabila terjadi kelebihan penawaran valuta asing, dan sebaliknya, nilai tukar mata uang domestik akan melemah apabila terjadi kelebihan permintaan valuta asing. Bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing, yaitu dengan menjual devisa dalam hal
terjadi kekurangan pasokan atau membeli devisa apabila terjadi kelebihan penawaran untuk menghindari gejolak nilai tukar yang berlebihan di pasar. Akan tetapi, intervensi dimaksud tidak diarahkan untuk mencapai target tingkat nilai tukar tertentu atau dalam kisaran tertentu. Pada sistem nilai tukar mengambang terkendali merupakan sistem yang berada di antara kedua sistem nilai tukar di atas, yaitu sistem nilai tukar tetap dan sistem nilai tukar mengambang. Dalam sistem nilai tukar ini, bank sentral menetapkan batasan suatu kisaran tertentu dari pergerakan nilai tukar yang disebut intervensi band atau batas pita intervensi. Nilai tukar akan ditentukan sesuai dengan mekanisme pasar sepanjang berada dalam batas kisaran pita intervensi tersebut. Apabila nilai tukar menembus batas atas atau batas bawah dari kisaran tersebut, maka bank sentral akan secara otomatis melakukan intervensi di pasar valuta asing, sehingga nilai tukar bergerak kembali ke dalam pita intervensi. Setiap sistem nilai tukar mempunyai kelebihan dan kelemahan. Pemilihan sistem yang ditetapkan akan tergantung pada situasi dan kondisi perekonomian negara yang bersangkutan, khususnya besarnya cadangan devisa yang dimiliki, keterbukaan ekonomi, sistem devisa yang dianut bebas dan besarnya volume pasar valuta asing domestik. Sistem nilai tukar tetap mempunyai kelebihan karena adanya kepastian nilai tukar bagi pasar. Akan tetapi, sistem ini membutuhkan cadangan devisa yang besar karena keharusan bagi bank sentral untuk mempertahankan nilai tukar pada level yang ditetapkan. Selain itu, sistem ini dapat mendorong kecenderungan dunia usaha untuk melakukan hedging atau perlindungan nilai mata valuta asingnya terhadap resiko perubahan nilai tukar. Sistem ini umumnya ditetapkan di negara yang mempunyai cadangan devisa besar dengan sistem devisa yang masih relatif terkontrol. Sistem nilai tukar mengambang mempunyai kelebihan dengan tidak perlunya cadangan devisa yang besar karena bank sentral tidak harus mempertahankan nilai tukar pada suatu level tertentu. Akan tetapi, nilai tukar yang terlalu berfluktuasi dapat menambah ketidakpastian bagi dunia usaha. Sistem ini umumnya ditetapkan di negara yang mempunyai cadangan devisa relatif kecil, sementara sistem devisa yang dianut cenderung bebas. Pergerakan nilai tukar di pasar dipengaruhi oleh faktor fundamental dan non-fundamental. Faktor fundamental tercermin dari variabel ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan perkembangan ekspor-impor. Sementara itu, faktor non-fundamental antara lain berupa sentimen pasar terhadap perkembangan sosial politik, faktor psikologi para pelaku pasar dalam memperhitungkan informasi, rumor, atau perkembangan lain yang menentukan nilai tukar sehari-hari. Selanjutnya pada sistem devisa. Devisa merupakan aset keuangan yang digunakan dalam transaksi internasional. Penetapan sistem devisa pada suatu negara ditujukan untuk mengatur pergerakan lalu lintas devisa antara penduduk dan bukan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Pada dasarnya ada 3 sistem devisa, yaitu sistem devisa terkontrol, sistem devisa semi terkontrol, dan sistem devisa bebas. Pemilihan sistem devisa mana yang dianut akan tergantung pada kondisi negara yang bersangkutan, khususnya keterbukaan ekonominya, dalam arti seberapa jauh negara yang bersangkutan ingin mengintegrasikan ekonominya dengan ekonomi global. Pada sistem devisa terkontrol, devisa pada dasarnya dimiliki oleh negara. Oleh karena itu, setiap perolehan devisa oleh masyarakat harus diserahkan kepada negara, dan setiap penggunaan devisa harus memperoleh izin dari negara. Pada sistem devisa semi terkontrol, kewajiban penyerahan dan izin dari negara ditetapkan untuk perolehan dan penggunaan devisa-devisa tertentu. Sementara jenis devisa lainnya dapat secara bebas diperoleh dan dipergunakan. Pada sistem devisa bebas, masyarakat dapat secara bebas memperoleh dan menggunakan devisa. Hingga kini, semua sistem tersebut masih digunakan di berbagai negara,
dengan berbagai kombinasi kebijakan lainnya. Pada intinya, setiap negara memiliki tujuan agar arus devisa baik yang keluar atau yang masuk tidak mengganggu kinerja ekonomi domestik maupun dampaknya terhadap nilai tukar yang diarahkan pada persaingan internasional. Penerapan sistem devisa tertentu akan memiliki implikasi pada kebijakan ekonomi moneter lainnya. Yang pasti, pilihan sistem devisa tertentu sudah mempertimbangkan karakteristik ekonomi domestik yang ditunjukkan untuk pencapaian kestabilan harga dan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi domestik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Dalam sistem nilai tukar tetap, mata uang lokal ditetapkan secara tetap terhadap mata uang asing. Sementara dalam sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar atau kurs dapat berubah-ubah setiap saat, tergantung pada jumlah penawaran dan permintaan valuta asing terhadap mata uang domestik. Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, ada tiga faktor utama yang mempengaruhi permintaan valuta asing. Pertama, faktor pembayaran impor. Semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing, sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Sebaliknya, jika impor menurun, maka permintaan valuta asing akan menurun, sehingga mendorong menguatnya nilai tukar. Kedua, faktor aliran modal keluar atau capital outflow. Semakin besar aliran modal keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing, dan pada lanjutannya akan melemahkan nilai tukar. Aliran modal keluar meliputi pembayaran hutang penduduk Indonesia, baik swasta atau pemerintah, kepada pihak asing, dan penempatan dana penduduk Indonesia ke luar negeri. Ketiga, kegiatan spekulasi. Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulan, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing, sehingga memperlemah nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing. Sementara itu, penawaran valuta asing dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, faktor penerimaan hasil ekspor. Kedua, faktor aliran modal masuk atau capital inflow. Faktor penerimaan hasil ekspor. Semakin besar volume penerimaan ekspor barang dan jasa, maka semakin besar jumlah valuta asing yang dimiliki oleh suatu negara, dan pada lanjutannya nilai tukar terhadap mata uang asing cenderung menguat atau apresiasi. Sebaliknya, jika ekspor menurun, maka jumlah valuta asing yang dimiliki semakin menurun, sehingga nilai tukar juga cenderung mengalami depresiasi atau penurunan. Kedua, faktor aliran modal masuk. Semakin besar aliran modal masuk, maka nilai tukar akan cenderung semakin menguat. Aliran modal masuk tersebut dapat berupa penerimaan hutang dari luar negeri, penetapan dana jangka pendek oleh pihak asing, dan investasi langsung pihak asing. Sebagaimana diuraikan dalam topik faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar, permintaan dan penawaran valuta asing sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekspor dan impor, serta aliran modal dari dalam dan keluar negeri. Sementara itu, besarnya aliran modal terutama dipengaruhi oleh perbedaan suku bunga dalam dan luar negeri. Semakin tinggi perbedaan suku bunga di dalam negeri dibandingkan suku bunga di luar negeri, maka semakin besar kecenderungan aliran modal masuk ke suatu negara. Namun, dalam perkembangannya, ukuran yang digunakan oleh investor untuk menempatkan dananya tidak terbatas pada suku bunga nominal, tetapi suku bunga real. Dan suku bunga real tersebut, suku bunga nominal telah dikoreksi dengan laju inflasi. Selain itu, tingkat risiko juga mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan dana di suatu negara.
Negara yang mempunyai risiko penanaman yang tinggi pada umumnya cenderung dihindari investor. Dan yang terakhir, mengenai wewenang dan kebijakan Bank Indonesia terhadap nilai tukar dan devisa. Pengelolaan cadangan devisa dilakukan oleh Bank Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia diberikan beberapa wewenang, yaitu pengelolaan cadangan devisa, pengembangan pasar valuta asing, dan pengelolaan nilai tukar. Pengelolaan cadangan devisa dilakukan dengan diversifikasi menurut jenis valuta dan jenis penempatan. Pengelolaan dilakukan berdasarkan prinsip keamanan dan kesiagaan untuk memenuhi kewajiban segera tanpa mengabaikan prinsip pendapatan yang optimal. Untuk memperlancar ketersediaan di masyarakat, dilakukan pengembangan pasar valuta asing melalui penyempurnaan berbagai ketentuan di bidang transaksi devisa. Penyempurnaan tersebut menyangkut penetapan ketentuan transaksi devisa yang dilakukan oleh bank dalam rangka menetapkan prinsip kehati-hatian. Di samping itu, juga dikeluarkan ketentuan mengenai transaksi derivatif dan ketentuan tentang pembatasan transaksi dan pemberian kredit falas. Pengelolaan nilai tukar yaitu dengan melakukan sterilisasi atau intervensi di pasar valuta asing dan menentukan kurs jual beli yang terdiri dari kurs transaksi dan kurs uang kertas asing. Kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap nilai tukar yaitu menjaga kondisi fundamental makro ekonomi yang sehat, melakukan intervensi ke pasar falas, pengawasan langsung pada bank pelaku terbesar, pemantauan rekening postro, dan yang terakhir non-internasional rupiah dengan membatasi akses non-residen terhadap rupiah untuk menekan tindakan spekulasi. Itulah materi tadi yang bisa saya sampaikan mengenai kebijakan nilai tukar dan devisa. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.